Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yasmin Firdaus, selaku Kepala Sekolah SLB-PGRI Kamal Madura, yang kami hormati Bapak Eka Hendi Andriasah, SPD MPD, selaku Ketua PKM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, beserta tim PKM, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara pelatihan keterampilan pemanfaatan AI dalam pengembangan media pembelajaran sebagai upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru SLB PGRI Kamal Madura. Perkenalkan, saya Amelia Paramista selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, penyampaian materi. Keenam, diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, pengarahan tugas peserta. Kedelapan, penandatanganan MOA dan IA. Dan kesembilan, penutup. Baik, memasuki rangkaian acara yang berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, agenda selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SLB PGRI Kamal Madura kepada Ibu Yasmin Firdaus, SSGN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu dosen Indonesia
dari pendidikan ekonomi yang telah hadir dan berkenan untuk memberikan ilmunya share kepada kami, Bapak dan Ibu guru di SMP Kegiatan Kamar. Kami di sini sangat membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru untuk bisa belajar, bisa bertanya kepada para Bapak dan Ibu dosen tentang pelatihan keterampilan memanfaatkan AI dan pengembangan kegiatan pembelajaran sebagai upaya penerapan pembelajaran berintegrasi. Itu akan menjadi kesempatan yang terbaik bagi kami, para Bapak dan Ibu guru, untuk bisa mendapatkan ilmu dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak dan Ibu guru. Itu dari saya, semoga acara hari ini lancar dan selesai dengan baik, kami bisa mendapatkan ilmunya, kami bisa menerapkan di sekolah juga, dan semoga ilmu kami menjadi lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yasmin Firdaus atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua sekaligus pembuka acara akan disampaikan oleh perwakilan tim PKM Universitas Negeri Surabaya kepada Bapak Muhammad Abdul Wahab SKPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP PDRI di Pangkalan, Bu Yasmin, Bapak Ibu guru SMP PDRI Kamal Pangkalan. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia. Teman saya dari Indonesia, tim dari Indonesia yang sudah 3 kali kita kesini. Pesannya, walaupun cukup jauh ya, tapi asik. Dan kita mungkin 3 kali di sini. Nah, kegiatan kali ini mungkin akan sebenarnya nyambung ya dari 1, 2, 3 gitu ya. Terutama yang 2 dan 3. Di kemarin kita siapkan tempatnya, nah sekarang kita akan menggelar kegiatannya. Karena sekarang dunia sudah begitu berkembang jauh, salah satunya adalah AI. Nah, AI ini kalau kita tidak misalnya kita abaikan itu juga akan tertinggal. Kalau kita menggunakan tidak cermat juga berbahaya. Maka perlu kita gunakan bijak, kita gunakan dengan sesuai kebutuhan, dan tetap kita yang nonton. Karena AI itu kelemahannya adalah yang paling bahaya itu adalah menghayal. AI itu bisa gampang menghayal, berimajinasi. Tahu benar dan tidaknya itu adalah tetap Bapak Ibu yang akan menentukan benar dan tidaknya. Nah, pada kali ini kita akan memanfaatkan mereka, bukan kita yang memanfaatkan, tapi kita memanfaatkan sumber daya yang sudah ada ke pembelajaran kita. Jadi mudah-mudahan sebuah langkah kecil ini nanti bisa dengan kembangkan sendiri menjadi langkah yang besar. Karena pada dasarnya Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengembangkan diri yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi awalan baik, start yang baik untuk Bapak Ibu berkembang secara individual maupun secara kelembagaan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahab atas sambutan yang telah disampaikan. Agenda berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alif. Kepada Saudara Alif dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepada kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan untuk memohon keridhaan-Nya atas apa yang telah kita lakukan di sini. Ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadiri di sini, mohon Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara pendampingan kewirausahaan yang kami laksanakan ini. Ya Tuhan kami, semoga dalam kegiatan ini dapat terjalin hubungan silaturahmi dan persaudaraan, sekaligus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kami. Untuk itu ya Tuhan, tanamkan sifat baik-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkiprah dalam pembangunan negeri ini. Ya Tuhanku, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin hubungan yang baik dan kepada kami tekad kuat keikhlasan, perlindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai orang yang bekerja dan berkarya dalam pengabdian-Mu semata. Ya Tuhanku, terima kasih atas waktu-Mu Kau berikan pelajaran pada acara kami. Semoga dengan ini kami semakin berkembang ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara inti yang memenuhi penyampaian materi pemanfaatan AI dalam media pembelajaran yang akan dipandu oleh Bapak Eka Hindi Andriansyah, SPD MPD. Kepada Bapak Eka Hindi Andriansyah, SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat ya? Semangat. Gak bosan dengan kami ya? Nah, kemarin kan Pak Gubernur ya, nah, sekarang gantian saya dan Kak Gubernur. Biar nggak bosan lah saya. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kami sesuai dengan yang sebelumnya kami informasikan, kami akan sharing informasi. Nanti monggo Bapak Ibu bisa diskusi dengan kami juga, karena kami kan keterbatasan pengetahuan tentang psikologi tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin nanti kita bisa sharing. Ya. Di sini kami coba melaksanakan AI. Sebenarnya AI ini ada banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk media pembelajaran. Tapi di sini kami coba memilihkan AI yang praktis yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami memilih AI apa yang kemungkinan bisa dipakai di sekolah ini, kami coba di awal itu melakukan analisis kondisi sekolah. Nanti dikoreksi bila saya salah. Ada profil pendidik yang asal BPKRI Kamal. Di sini kami melihat untuk anak didiknya itu ada 3 jenis ya, yaitu ada yang dari tunanetra, yaitu pada hambatan penglihatan, kemudian tunarungu, hambatan pada pendengaran, dan tunagrahita, yaitu hambatan pada intelektual. Nah ini yang ada di sekolah ini. Jadi itu kemudian kemarin sempat kami berdiskusi dengan tim psikologi anak. Kebetulan beliaunya juga ahli juga menangani anak kebutuhan khusus ya, terkait dengan tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Untuk tunanetra ini, anak-anak tunanetra itu menggunakan sistem kompensasi sensorik istilahnya, terutama indera pendengaran dan kinestetik dalam belajar. Kemudian untuk anak tunarungu itu memiliki kekuatan pada pengolahan visual, spasial, dan pembelajaran berbasis gambar. Kemudian tunagrahita, nah ini yang kemarin diskusinya agak sulit ini di tunagrahita, karena ternyata tunagrahita itu macam-macam gitu. Nah, saya pikir hanya satu jenis, ternyata kemarin saat saya belajar, macam-macam anak tunagrahita itu. Kemudian intinya memiliki hambatan pada memori jangka pendek dan konsentrasi. Nanti dikoreksi Bapak Ibu kalau saya salah. Nah, atas dasar itu kemudian
kami coba memilah media-media yang kemungkinan bisa digunakan untuk anak-anak itu, ya, bisa dinikmati anak-anak. Kalau tunanetra itu medianya berbasis audio dan narasi terstruktur yang akan membantu mereka membangun representasi kognitifnya. Kemudian kalau untuk tunarungu itu medianya itu media struktur visual yang jelas, warna kontrasnya yang tinggi, dan simbol atau ikon yang mempermudah proses kodifikasi informasi. Dan untuk tunagrahitanya, karena berbagai macam jenis ya kalau tunagrahita itu, maka media itu harus dirancang dengan sederhana, tetapi bisa dimungkinkan untuk diulang atau berulang dan menyenangkan. Kemudian itu semua agar sesuai dengan kemampuan kognitif yang konkret yang mereka miliki. Nah, atas dasar ini kemudian kami masuk lagi ke dalamnya, yaitu tentang kalau tunanetra itu mendeskripsikan lingkungan, membantu mereka menumbuhkan kemandirian dan pemahaman konsep yang abstrak. Kalau tunarungu itu menyajikan narasi dalam bentuk teks dan visualisasi ekspresi wajah yang sangat mendukung aspek sosial dan pengembangan bahasa isyarat. Karena kadang tunarungu itu kan melihat dari ini ya, mimik muka kita ya, mulut juga speak ya. Kemudian tunagrahita menyederhanakan visual dan menyusun struktur pembelajaran sangat mendukung pemrosesan informasi yang terbatas. Jadi kita dalam membuat materi untuk teman-teman tunagrahita tidak boleh terlalu susah dicerna ya. Jadi yang paling mudah bagaimana bisa kita sampaikan kepada mereka. Nah, dari beberapa analisis yang sudah kami coba lakukan, akhirnya bisa kami simpulkan untuk yang sederhana yang tidak terlalu sulit Bapak Ibu lakukan, yaitu media untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah ini bisa harusnya yang konkret, yang jelas dan produk. Jadi yang konkret artinya tidak terlalu menggunakan ilustrasi yang aneh-aneh, tetapi yang keseharian yang mereka bisa pahami, yang mereka lakukan, kemudian jelas dan juga runtut. Artinya kita mulai dari awal, misalnya kalau memang ada pembuka, mulai membuka dulu, kemudian inti, baru penjelasan lebih gamblang dan analisisnya dan lain sebagainya. Nah, atas dasar itu kemudian media apa kemudian yang kira-kira bisa dikembangkan, dan kemudian di sini kami coba kenalkan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat video pembelajaran dan juga media komik digital dan lain-lain. Nah, kalau video pembelajaran ini kan audionya ada, kemudian visualnya juga ada, ya. Jadi di sini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan tadi. Kemudian media komik digital, nah komik digital ini juga mereka bisa belajarnya di rumah atau di sekolah. Kemudian komiknya ini juga nanti bisa mereka nikmati, bisa disuarakan. Nah, nanti coba kami kenalkan juga ada beberapa alat yang bisa digunakan teman-teman tunanetra juga agar bisa menikmati komik digital. Gitu. Nah, dari situ akhirnya kami coba memperkenalkan AI Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah AI. Kira-kira AI-nya apa yang biasa digunakan? Jadi, oh nggak ada lagi, yang lain belum berdebat yang lain. Oke. Oh bikin musik, ya. Kemudian kuis mungkin ya juga. Sekarang ternyata juga puisi juga ada AI, kahutnya juga sudah ada AI sekarang. Jadi bukan hanya membuat kuis secara manual. Jadi AI itu sebenarnya apa itu AI? AI itu adalah bidang ilmu yang mempelajari pembuatan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat belajar, beradaptasi, dan mengerjakan masalah dengan cara yang mirip dengan manusia. Artinya kalau kita sudah menggunakan AI itu harapannya pekerjaan kita lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita biasanya hitung misalnya hitung atau bikin puisi gitu kan, kita minta tolong AI, tolong bikinkan puisi yang isinya ini selesai. Nah, kita dipermudah gitu. Nah itu artinya tadi kecerdasan manusia itu diambil alih oleh AI.
Tapi nanti jangan sampai kita dikuasai AI ya Bapak Ibu, akhirnya malas untuk berpikir. Ya oke. Ya, itu kemudian potensi AI memiliki potensi yang luar biasa untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kehidupan manusia di berbagai bidang dari kesehatan hingga transportasi. Nah ini yang bisa diterapkan, ada personalisasi pembelajaran, sistem rekomendasi, asisten virtual, dan penilaian otomatis. Ini semua bisa dilakukan oleh AI. Bahkan sekarang koreksi pekerjaan atau tugas siswa juga bisa diambil alih oleh AI. Okay. Nah oleh karena itu, berarti kita harus memanfaatkan ya, jangan dimanfaatkan AI. Nah salah satunya ini, saya hari ini akan memperkenalkan beberapa AI yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada yang pernah kenal, ada yang pernah pakai? GPT lagi. Sebentar. Ada Pixel yang pertama ini. Yang pertama ini ada Pixel. Ya ada Pixel, ada DID, ada ChatGPT, dan ada InVideo. Nah ini yang awal-awal ini Bapak Ibu harus sedikit kreasi, meskipun AI tapi ada sedikit kreasi, dan di ChatGPT dan InVideo-nya ini pure otomatis nanti mereka membuat mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, sebelumnya kita usaha dulu ya, salah satunya Pixel. Pixel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa komik. Bapak Ibu pernah membuat komik untuk siswanya? Atau pembelajaran siswa dengan komik? Gambar langsung. Tapi kira-kira teman-teman siswa kalau dikasih komik untuk belajar itu memungkinkan? Oh, dengan ya, jadi kita kan dari pembacaannya asik bagi mereka itu ya. Salah satunya yaitu kalau komik kan ada gambar, ada yang ngomong siapa, mereka bisa membayangkan gitu ya. Oh seperti ini. Oke. Ya, ini yang pertama ini Pixel. Ya, Pixel ini aplikasi yang digunakan untuk membuat komik. Ini saya jelaskan sedikit saja ya, karena waktunya nanti saya enggak bisa dicoba. Ini juga free. Kalau misalnya mau memanfaatkan semua fasilitas di Pixel ya baru berbayar. Tapi untuk basicnya itu masih free, bisa diakses oleh kita semua. Nah sayangnya di sini AI ini kita harus menggunakan internet Bapak Ibu ya. Jadi sudah masuk di halaman utama Bapak Ibu. Masih sabar ya. Oke, saya coba simulasikan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa memilih new comic ya, kita bikin komik baru. Nah kalau misalnya sebelumnya Bapak Ibu belum punya konsep, nah lalu Bapak Ibu silakan gunakan GPT ya, silakan. Lalu Pak nanti dikondisikan dulu ChatGPT dia sebagai apa. Misalnya Anda adalah seorang penulis komik atau profesional di Indonesia misalnya, ditulis dulu. Lalu Bapak Ibu yang kedua, buatkan saya skrip untuk komik yang terdiri dari berapa panel, beberapa panel. Misalnya Bapak Ibu minta 6 panel buatkan skrip untuk komik. Bapak Ibu minta di situ, nanti bisa beri di sini, dia akan keluar. Nanti di situ akan muncul perbincangan
antara 2 atau lebih tokoh. Oke, sini saya coba pakai, misalnya saya sudah punya konsep. Nah, saya rencananya mau membuat komik untuk materi pasar. Nah, di materi pasar itu saya menggambarkan ada komunikasi antara bapak dan ibu yang ada di rumah. Nanti ibunya diminta bapak untuk membeli sesuatu di pasar. Di situ muncul ada komunikasi tentang transaksi keuangan itu apa, dan nanti lainnya ke pengertian pasar. Oke, di awal seperti yang tadi saya katakan, menggunakan Pixel ini kita dipermudah dengan pembuatan animasi dan lain sebagainya. Tapi kita butuh effort untuk bisa membayangkan kira-kira mau dibawa kemana nih komik kita. Nah, yang pertama di sini saya pilih background. Nah, biasanya kita di awal komik itu kan ada cover ya, cover awal. Nah, ini saya coba membuat covernya. Belum masuk. Nah, di sini misalnya saya bikin cover di awal itu menggunakan gambar. Nah, ini Bapak Ibu monggo. Bapak Ibu bisa di awal itu milih skin yang seperti apa. Mau yang bentuknya abstrak, ya, ataukah mau yang bentuknya skin yang sudah disediakan oleh Pixel ini, jadi macam-macam. Kalau saya di awal itu maunya backgroundnya yang polos, ya, karena sebagai pembuka. Nah, di sini saya bisa mengupload gambar dari saya sendiri di sini. Ya. Kayak drop foto atau klik di sini, nanti dia akan diarahkan ke file atau drive saya. Saya gunakan ini, ya, dan setelahnya saya ingin menambah tulisan. Berarti Bapak Ibu klik yang bagian Word, ya. Word, kemudian Bapak Ibu bisa klik caption. Jadi kalau hubungannya dengan tulisan-tulisan, mau itu script-nya, mau itu judul dan lainnya, itu ada di Word, ya. WORDS-nya. Kemudian kalau speak ini dialog. Kalau caption ini untuk yang judul-judul seperti itu kita menggunakan caption. Ini saya klik caption, ini saya klik caption. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini yang bagian what's happening ini digunakan untuk menulis apa yang mau Anda tampilkan di laman komik tersebut. Nah, di sini saya tulis misalnya judulnya Keluarga Pak Somad. Keluarga Pak Somad. Saya maunya itu di tengah-tengah. Oh, ini sudah yang tengah ini Bapak Ibu, ya. Ada 1, 2, dan 3. Ternyata di sini sudah disediakan picture untuk membuka. Oke, saya gunakan ini aja. Nah, Keluarga Pak Somad. Jadinya seperti itu. Jadi ini pembuka seakan-akan backgroundnya awal. Gitu. Kalau sudah, nah, kita sudah punya 1 halaman awal, Keluarga Pak Somad. Kemudian yang berikutnya yang kedua, kalau Bapak Ibu mau menambah panel yang kedua, Bapak Ibu tinggal klik yang tanda plus ini. Plus, ini yang satu yang kedua ini. Jadi membutuhkan waktu yang cukup banyak, enak di rumah sambil membayangkan maunya fotonya seperti apa. Nah, setelah ini saya pilih dulu background, karena tadi bayangan saya mau menampilkan materi pasar itu dari kondisi diskusi keluarga. Berarti backgroundnya itu adalah background rumah, background di rumah. Berarti saya pilih ini yang ada hubungannya dengan rumah. Nah, ini bisa pilih di sini yang sudah disediakan, atau bisa Anda mencari di sini misalnya belum. Nah, ini pilihan rumah. Kan nanti gambaran saya ada Pak Somad dan Bu Somad sedang berdiskusi atau sedang ngobrol, gitu. Jadi di sini saya pakai ini misalnya, dan saya pakai
Nah, backgroundnya ini ya. Kemudian saya butuh tokoh. Maka pilih yang karakter seperti itu. Yang karakter ini digunakan untuk membuat tokoh. Bisa dibayangkan yang rumit-rumit ini sudah ada pilihannya. Bapak Ibu mau orangnya seperti apa, mimik mukanya seperti apa, disediakan semua. Nah, ini ada karakter klik, kemudian in this comic boleh atau add person boleh. Kalau in this comic munculnya seperti ini. Bapak Ibu mau add person, personal, mau bikin sendiri, silakan diklik. Nah, ini saya tadi malam mau coba bikin ya. Pak Somad itu gambarnya saya orangnya gendut, habis itu agak botak sedikit, kayaknya sarung, kayak saya itu bisa. Nah, di sini ada kita bisa bikin sendiri ya, yaitu bisa menggunakan basic. Nah, ini diberi macam-macam realnya sudah ada. Kalau misalnya mau siap pakai, bisa pilih yang real. Kemudian kalau mau yang lain ada literally, ada custom. Nah, saya maunya yang custom karena saya punya bayangan itu tadi. Karakter, kalau mau yang bikin sendiri Bapak Ibu pilih yang custom, kemudian new karakter, diklik aja. Nah, maunya Pak Somad itu umurnya berapa? Misalnya adult laki-laki ya, Pak Somad. Kemudian nah ini orangnya gemuk, saya pilih yang bisa saya lanjutkan. Nanti kalau kecepatan Bapak Ibu bilang ya. Nah, tadi muncul tadi saya sudah pilih badannya gemuk tadi ya Pak Somad. Kemudian kulitnya apa Pak Somad? Kulitnya misalnya sawo mateng ya. Inilah ya, sawo mateng. Nah, kemudian berikutnya kita dikasih pilihan lagi yaitu hair color. Maunya rambutnya warnanya apa? Hitam ya. Kemudian berikutnya diklik lagi, pokoknya panah ini diklik aja kalau kita dikasih. Maunya rambutnya Pak Somad seperti apa Ibu? Botak atau seperti apa? Nah, saya bayangan saya kan rambutnya cuma ada di atas, di tengah saja. Jadi saya cari wajah yang rambutnya di tengah saja. Ini aja ya, misalnya ini. Kemudian berikutnya special hair, saya pakai kumis Pak Somad, namanya juga Somad, pasti punya kumis ya. Oke, kumisnya yang ini aja, cetar. Nah ini, oh terlalu cakep ini. Nah ini aja ya, kumisnya betul. Oke, berikutnya saya warna matanya hitam.
Oh nggak senang sama ini? Kalau terpaksa gitu senang. Kemudian kita kasih action lagi body process. Saya ingin Batman. Iya misalnya. Misalnya, Bapak Ibu aja menikmati ya, padahal saya ingin ngawur. Nah, apalagi nanti kalau Bapak Ibu bikin untuk siswanya, pasti. Nah, misalnya ini aja ya, nggak banyak, 4 ini aja. Oke, kalau sudah selesai, saya selesai di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu kasih nama keluarga Somad. Oke, kemudian continue. Sudah ada Bapak Ibu bisa munculnya seperti ini. Ya, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa edit silakan. Nanti mau diedit, kalau enggak ya sudah mau dipublish. Oke. Yang mau di-download, nah di-downloadnya ini akan ada pilihan. Bapak Ibu mau bikinnya ke atas berdiri gini, ataukah mau yang square, ataukah mau yang lain, ada macam-macam. Nah, ini saya maunya yang square tadi ya. Akhirnya kalau misalnya kita jadinya seperti ini. Ya, betul seperti ini nanti komiknya. Oh iya. Nanti buat anak kecil. Bagaimana? Apakah sulit? Mudah ya? Hanya butuh waktu gitu. Jadi bayangkan aja di rumah tangga Bapak Ibu seperti apa gitu. Tapi yang positif ya Bapak Ibu, nanti muridnya ketahuan kok kayak gini. Nah ini nanti membuat komik. Nah ini bisa dinikmati siswa melalui ya ini digital, secara digital. Kemudian tadi sudah nih saya beralih ke AI yang berikutnya. Nah, setelah fiction ini tadi apa lagi ya? Yang berikutnya adalah DID. Nah, tadi saya katakan salah satu media yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus yaitu mereka membaca dari mulut kita. Ya salah satunya. Nah, kita bisa, Bapak Ibu pernah lihat ini gambar yang dia bisa ngomong, bisa bergerak kepalanya. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya DID. Oh, beda lagi. Ya, beda lagi. Ya, jadi DID. Oke, saya contohkan. Saya buka DID, ya. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dicoba DID D, kemudian d.com. Coba, monggo. Kalau sudah, Bapak Ibu kemudian login ya, login. Iya, teringat masa lalu. Kita ganti yang aplikasi selanjutnya ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dikembangkan di rumah ya. Nah, ini saya sudah login, mau Bapak Ibu bisa login. Nanti kalau di ID ini kalau free Bapak Ibu ya, kita hanya diberi kesempatan membuatnya 12 saja. Ini di bawah pojok kiri bawah itu ada nah, ada 12 kredit. Nah, artinya kita hanya punya kesempatan 12. Nanti kalau sudah kita bikin lagi dia akan berkurang. Nah, ini free. Kalau misalnya mau lebih ya kita belinya bisa di Shopee, murah, ada 20.000, ada 25.000 kalau butuh saja. Nah, paketannya itu. Oke, sudah semuanya di posisi seperti ini Bapak Ibu. Oke, coba.
Salawatin dulu, salawatin. Sudah di halaman awal, Bapak Ibu. Kasih loading. Iya, Pak. Di halamannya seperti ini, halaman awal. Ada yang salah itu. Mas Alif, Mbak Abel bisa dibantu mungkin Bapak Ibu kesulitan login. Iya, samping sama. Kenapa? Nah, sudah ya. Oke, kemudian di pojok kanan atas ada login. Silakan diklik, kemudian masuk melalui Google. Nanti diminta untuk memilih Bapak Ibu sebagai apa, kemudian pilih aja sebagai guru. Jangan memilih work untuk bekerja ya, tapi guru, kemudian untuk teman, nanti ada pilihannya, ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa Anda membuat media ini? Jangan untuk bisnis ya, yang macam-macam, yang untuk education. Ya, domain development. Jangan lecture material ya. Kalau lecture material nanti hasil medianya materinya terlalu tinggi, kasihan anak-anak. Kalau kita pilihnya teacher, itu nanti disesuaikan membuat materinya. Sudah project. Ada teacher, ada education. Nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur nggak apa, lanjut aja. Ya, boleh presentation. Outdoor ada? Ada. Apa aja pilihannya? Freelance, team manager, department lead, team leader, eksekutif. Freelance saja nggak apa-apa. Kok money people? Only me. Satu ya, only me. Untuk siapa kira-kira Anda membuat? Untuk family and friend? Klik yang family and friend kalau ada? Kalau Ada. 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 Opsinya apa sih? So, sampai ten only me aja. Sampai 10. Itu siswa Anda kira-kira berapa? 1 sampai 50 kan? Kenapa? 1.001 aja kuala. Namanya Kan murid
seperti 1000. Ada effortnya Bu ya. Ini apa konsumsi? Oh, Oke, target. sudah berhasil semuanya Bapak Ibu. Kita konsumen. Masa dari di blog TikTok Ini boleh TikTok, boleh YouTube. Oke, sudah dan semuanya sudah ada posisi layar seperti ini. sudah hanya Bapak Ibu, saya jelaskan menu-menu yang ada di sisi kiri dulu ya. Jadi kalau biasanya ketinggalan ya di sini ada video studio. Kalau ini kita klik, ini fungsinya untuk membuat video ya nanti. Ya, kemudian ada video translate. Ini untuk translator ya. Modelnya Jens, avatar. Nah, avatar ini orangnya sudah disediakan. Di sini nanti ada orang-orangnya sudah. Nah, tapi saya lebih suka mulai dari video studio, membuat awal sendiri. Ya. Di pojok kanan atas ada create video. Ya. Silakan Bapak Ibu klik create video. Muncul seperti ini. Nah, start from blank. Jadi kita mulai dari yang kosong kan. Atau tadi ada pilihan template, Bapak Ibu mau pilih template silakan. Nah, di sini saya lebih suka nggak pakai avatar. Saya lebih suka pakai foto saya sendiri misalnya. Nah, di sini silakan Anda klik create ya. Kemudian Anda akan diarahkan create with foto. Jangan kalau ini create with a video. Ini sudah ada video yang sudah disediakan mereka. Kalau yang ini saya pakai foto saya sendiri. Saya mau pakai foto saya sendiri. Saya klik di foto, kemudian nanti kita akan diarahkan ke drive kita. Benar? Apakah sudah diklik? Bapak Ibu punya foto di laptop? Nah, kalau nggak ada boleh pakai avatar, silakan pilih. Nah, di sini saya sudah milih foto, misalnya saya foto saya yang ini ya. Nah, ini misalnya foto saya. Nah, ini nanti kalau pembelajaran siswa karena terutama anak didik kalau nggak salah ya anak didik dari tunagrahita itu kan butuh perintah yang jelas istilahnya, instruksi yang jelas dari gurunya. Nah itu lebih baik Bapak Ibu menggunakan foto Bapak Ibu sendiri dengan foto mimik yang menyenangkan, jangan gini ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau seperti ini atau mau senyum atau mau tangannya gini, terserah Bapak Ibu. Foto aja langsung klik, cepret langsung dimasukkan terus diedit menggunakannya. Bisa. Ini contoh saya nggak punya satu foto ini, jadi mohon maaf saya pakai foto ini Bapak Ibu ya. Foto ini sudah kita masukkan, sudah berhasil semuanya memasukkan fotonya. Alangkah lebih baik nanti fotonya itu backgroundnya dihilangi, bisa dihilangi menggunakan penghilang background secara online ada di Google. Nanti biar backgroundnya hilang, kemudian Bapak Ibu bisa diedit background, nanti bisa pilih di sini. Ya, namanya Ampun, Bapak Ibu. Biasanya ini. Yo, aku kan nyimak. Bantu amal dan ibadah. Sudah berhasil? Sudah Ibu? Sudah bisa masih loading juga. Coba Bapak Ibu ada yang sudah proses ini, sudah sampai sini, sudah memasukkan foto. Oke, Bapak Ibu kalau sudah memasukkan foto Bapak Ibu,
Nah, nanti di sini ada banyak pilihan di sebelah kiri. Ada avatar, ini nggak perlu karena saya sudah pakai GoPro. Ada script. Nah, ini script ini nanti untuk membuat script apa yang dibicarakan oleh si foto ini. Ya, tapi nanti aja dulu. Ada background. Nah, di sini Bapak ini mau pakai background apa di foto ini? Terserah. Saya di sini pakai putih saja, tapi bisa milih. Ini harusnya kalau modelnya bagus ini ada foto kelas, ada foto kantor, atau Bapak Ibu bisa milih di sini. Misalnya rumah makan. Nanti dia akan dicarikan. Nah, ini rumah makan. Karena dia AI, jadi dia by Google. Jadi apa data-data di Google dia akan ambil. Bisa terserah di sini ya backgroundnya. Kalau nggak mau ya terserah. Terus ditambahkan teks misalnya. Di sini saya misalnya pilih teks. Nah, bisa klik yang teks. Kemudian saya pakai yang style ini, style yang ini ya. Saya tarik ke kanan. Kemudian karena di sini saya mau ngomong tentang pasar, maka saya pakai view belajar. Misalnya gini, nanti yang kecil, ya, untuk belajar. Mungkin yang kecil ini saya tulis misalnya nama saya. Misalnya seperti ini. Nah, saya taruh sini ya, biar menarik. Misalnya saya taruh seperti ini. Nah, sudah selesai. Kemudian share, ini nggak perlu. Media ini nanti kalau Bapak Ibu punya tambahan video mau dimasukkan di sini, misalnya ditaruh di sebelah kanan ada TV, misalnya ada TV, kemudian dia ada orang sedang membawakan berita, boleh ditaruh di sini. Nah, tadi kita kembali ke script. Nah, saya maunya si foto ini bisa berbicara sesuai dengan teks yang saya mau. Jadi di sini di awal ini karena free ya Bapak Ibu, jadi teksnya terbatas. Jadi saya pakai halo teman-teman, misalnya seperti ini, saya cover. Teksnya seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian di bawah ini ada yang bicara siapa. Kalau di saya ini munculnya si Emma dari Inggris. Kalau Bapak Ibu di situ apa? Macam-macam pasti ya. Nah, ini diklik, silakan diklik. Bapak Ibu silakan pilih. Silakan pilih di sini mau suaranya siapa. Nah, karena ini kita free ya, jadi terbatas. Di sini ada Anthony, ada Arata. Sebenarnya Indonesia ada Bapak Ibu. Jadi kita search voice di sini ya, Indonesia. Sorry di sini. Indonesia ada ya. Ada manggil kayaknya. Nah sayangnya di sini Indonesia itu ada gambar petirnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu harus upgrade dulu. Begini ya, ada gambar petirnya. Coba kalau misalnya saya pilih Indonesia yang lain, Indonesia yang Japanese. Nah ini free. Saya pakai Dimas saja ya. Nah kita coba cek suaranya. Oke, coba ya. Dengeran ya? Nah itu kalau Jawa. Terus kalau yang Siti yang ngomong,
Nasinya kue. Nah, itu ya. Sebenarnya kue. Saya kemudian kalau Sunda coba ya, Indonesia yang Sunda. Oh, sama. Belum. Sama. Oh. Oke, kita pakai yang Jawa aja ya. Pak Dimas. Nah, Dimas. Kemudian kita apply voice. Oke, ini ya seperti ini Bapak Ibu. Sudah semua? Ini yang free ya. Oke, sambung. Nah, Bapak Ibu di sini ada teks, ada audio. Artinya kita bisa nulis kemudian dia berbicara. Kita juga bisa menggunakan suara kita sendiri dengan klik audio. Kita record audio. Suara kita nanti akan tersimpan di situ dan dia akan ngomong, mulutnya itu bergerak sesuai dengan suara kita. Tapi itu berbahaya. Itu berbahaya. Terus atau upload video. Kalau upload video ini kita sudah siap rekaman, kita tinggal upload saja. Kalau yang atas ini kita record secara live. Pada saat itu juga kita record. Tapi di sini yang mudah diwajar, biar cepat kita pakai teks saja ya. Kita tulis, halo teman-teman, apa kabar? Ya. Ini sudah. Nah kita coba kita listen, kita dengar ya. Oke, sudah? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, kita kembali ke avatar Bapak Ibu. Bapak Ibu klik avatar. Avatar yang atas ini yang kedua, menu yang kedua. Nah, emotion monggo Bapak Ibu pilih mau yang natural, mau yang happy, atau mau yang surprise, atau mau yang serius. Nah, saya di sini coba yang happy saja. Dan nanti pengaruh sama ini ya, mimik wajah waktu dia berbicara, mulutnya itu akan mengarah ke sesuatu yang baik. Kemudian pilih movement, saya coba pilih yang liberty, jadi tangannya ada gerak semoga bisa. Biasanya berbahaya. Kemudian position ini tengah sudah, dan page to page, oke. Ini movement ya, pilih yang ini yang ada tangan seperti ini, jadi dia bisa bergerak. Oke, kalau sudah semuanya ini kita klik, monggo nanti bisa dikreasikan. Kalau sudah selesai kita generate video Bapak Ibu ya. Ada sebelah kanan atas generate video ini diklik. Nah, saya beri judul coba-coba. Durasinya 4 menit, kreditnya 1, generate. Oke, dia akan running membuatkan video. Jadi tergantung nanti kecepatan internetnya. Oke, nah sudah jadi Bapak Ibu, coba saya buka ya. Nah, jadi mata, bibir, sama muka ini sudah ya. Nah, monggo nanti kalau misalnya mau sama siswanya bisa tangannya seperti ini. Jadi terserah mimik kita foto aja like saat itu. Ini contohnya. Nah, jadi mimik muka tadi saya pilih happy, jadi seperti ini. Kalau angry mungkin yang berbeda lagi. Mungkin alisnya bisa naik. Coba ya. Coba. Oke. Bagaimana berhasil Bapak Ibu? Berhasil. Oke. Bagaimana bagus hasilnya? Dari awal kan fotonya masa ada background. Oh. Jadi oke. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana mudah?
Mudah sekali ya. Jadi dari gambar tinggal ditambah screen, kemudian digenerate jadilah. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya melihat pembawa berita yang ada di TV-TV atau di YouTube atau di apa itu sebenarnya dari sini, misalnya di ID. Ya. Jadi fungsinya di ID ini misalnya Bapak Ibu membuat suatu instruksi ke siswanya untuk bisa pakai di ID. Sebelum materi itu diajarkan, misalnya ada video ya, di depan itu Bapak Ibu beri video di ID Bapak Ibu. Mereka harus apa? Nah itu nanti bisa menggunakan mungkin aplikasi CapCut. Capcut biasa kan, itu kan bisa digabung-gabungkan. Nah jadi dari sini digabung video, jadi itu sebagai opening speech lah ya. Jadi pembukaan sebelum mereka bisa menikmati video mereka harus apa? Bisa digabung di capcut gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah sementara kalau Bapak Ibu gratis maka backgroundnya itu ada tulisannya DID. Ya, kalau Bapak Ibu sudah langganan maka DID-nya akan hilang dan Bapak Ibu bisa mengeksplor semua ini, bisa fasilitas bisa dinikmati. Oke, sudah ya. Ini DID bisa untuk membantu Bapak Ibu membuat instruksi ke siswanya, ya baik itu melalui suara, mimik muka. Jadi saya rasa bisa digunakan untuk teman-teman ini dari tunarungu ya. Karena mereka kan membaca mulut ya. Nah ini mulutnya bergerak sesuai dengan kata-kata yang ada di yang kita tulis tadi. Oke, nah itu bisa digunakan ya tadi. Oke. Bisa saya lanjut ke aplikasi berikutnya? Ya, bisa. Berikutnya adalah ChatGPT. Ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. ChatGPT ini untuk apa Pak ini nanti? Apakah untuk mencari jawaban? Tidak. Nah, ini biar cepat ya. Dan saya ini orangnya lupa, jadi saya sudah menyiapkan prompt. Saya sudah menyiapkan prompt. Tadi yang di awal kan di awal tadi saya menjelaskan tentang Pixton ya. Pixton tadi membuat komik. Nah sekarang saya coba membuat komik dengan ChatGPT. Bisakah? Bisa. Tapi terbatas ya, kita nggak bisa kreasi sesuai dengan apa yang kita minta. Ada caranya. Ini saya sudah menyiapkan form, ini hasil dari beberapa kali uji coba. Akhirnya bisa. Yang pertama kita upload foto kita dulu. Saya maunya komik saya nanti itu siswa itu melihat saya, bukan melihat tokoh yang lain. Foto dulu, kita siapkan foto Bapak Ibu. Oh gini dulu ya. Anda adalah seorang penulis komik. Karena saya ini materinya tentang ekonomi, sekaligus seorang guru ekonomi. Maka dia akan memposisikan dirinya sebagai apa yang saya tulis tadi. Dapat kombinasi sebagai penulis komik dan guru ekonomi. Jadi itu dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini ada tanda plus ya di bawah ChatGPT. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian add photo and file. Kemudian cari fotonya Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang saya katakan karena foto saya cuma satu, jadi jangan ini saja. Saya pakai foto ini. Nah, saya taruh di sini foto saya. Ya. Saya upload. Kemudian saya minta. Ini sudah saya siapkan. Ubah foto ini ke komik kartun style. Itu prompt saya pertama. Saya paste di sini. Nah, ya, ubah foto ini ke komik kartun style. Ya, kemudian kita generate, maka foto saya tadi itu akan berubah menjadi kartun.
peralatan internetnya ya. Nah ini nanti saya gunakan untuk tokoh komik. Nah, pelan-pelan tapi pasti apakah wajah saya sama seperti yang ada di foto. Kan oleh Pak. Ini sedikit fitnah, ternyata foto saya tidak terlalu gendut, kalau ini jadi gendut. Nah, tapi bajunya sama persisnya. Simak. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Kalau sudah fotonya tadi sudah berubah menjadi tokoh komik. Nah, Bapak Ibu klik gambarnya, ya ini klik gambarnya, ya. Nah, kemudian masukkan prompt yang berikutnya. Nah, saya mau membuat materi tentang pasar ya Bapak Ibu. Jadi saya maunya bagus, saya puji dulu ya. Ya, bagus, kamu adalah guru sekolah kelas 6. Sekolah dasar misalnya kelas 6, buatkan skrip untuk komik dengan 6 panel. 6 panel itu tadi yang kotak-kotak itu ada berapa ya? Saya bikin 6 panel, dan Bapak Ibu namanya juga AI itu punya keterbatasan. Jangan bikin langsung 20 panel hanya selesai, jangan. Yang namanya ini kita harus bertahap. Jadi kita bikin perlomba. Perlomba pertama kita mau membuat, karena ini saya bicara pasar, ya kita bicara tentang pengertian dan karakteristik pasar dulu gitu ya. Nah itu kita buat itu di tempat, nanti kita ketemu sendiri. Oke. Nah ini saya beri judul Ayo Belajar Tentang Pasar, dengan pemeran utama adalah foto komik sebelumnya, maksudnya adalah foto ini. Oke, kemudian saya generate lagi. Nah, maka dia akan membuatkan si ChatGPT ini akan membuatkan skripnya. Nah, skrip ini Bapak Ibu ya. Setelah dia membuatkan skrip ini, kemudian kalau misalnya ada yang tidak cocok silakan diedit ya. Kalau misalnya cocok mau sesuai, nah klik prompt yang berikutnya. Ubah skrip di atas menjadi komik strip dengan 6 panel menggunakan style komik kartun. Ya, ini saya klik lagi. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah akhirnya dari yang tadi strip tadi, nah ini mungkin yang Bapak Ibu maksud tadi ya, kadang-kadang terputus dan lain sebagainya. Ya. Nah seperti ini kan, akhirnya jelek kan. Nah maka masukkan panel yang masukkan yang perintah yang berikutnya. Ubah ukuran menjadi kertas A4. Ya sudah menyerah pas di situ. Oke. Nah yang tadi itu untuk yang perintah yang awal tadi untuk materi pasar, misalnya mau sub materi apa dengan background, misalnya mau background sekolah, background pasar, silakan didetailkan. Jadi kalau ini kan, kalau AI itu kita mainnya di prompt ya, jadi semakin detail maka dia akan semakin bagus hasilnya sesuai keinginan kita. Tapi kalau kita nggak detail maka ya sesuka-suka dia mungkin. Nah ini kemudian unduh komik ya, tinggal diunduh.
hasilnya bisa kita lihat, insya Allah dia full harusnya. Ya. Nah, full. Mungkin lembar 4 aja. Ini kemarin full, saya coba yang ini kemarin full coba. Penal juga terus. Nah ini Bapak Ibu hasilnya seperti ini, nanti dicoba aja ya. Nah 6 kan, pas, nah sudah sesuai. Nah 6 kan, nah, kalau dia dibesarkan dia nggak pecah. Jadi Bapak Ibu bisa edit. Nah itu cara membuat komik dengan cepat. Tapi kalau menurut saya, kalau kita ingin sesuai dengan keinginan kita, materinya juga sesuai keinginan kita pakai yang tadi butuh effort sedikit, pakai instan. Nah, itu pakai yang menggunakan ChatGPT. Oke, bisa saya lanjutkan. Oke, tadi ChatGPT sudah. Nah sekarang yang terakhir adalah InVideo. Nah kalau ChatGPT tadi bisa membantu membuat komik dengan cepat. Nah di InVideo ini bisa membantu Bapak Ibu membuat video pembelajaran dengan cepat, dengan efektif dan efisien. Nah, kita buka InVideo. Bapak Ibu bisa buka invideo.io. invideo.io. Nah selama ini Bapak Ibu kalau mau bikin video menggunakan apa? Capture, terus apa lagi? Dari Canva. Itu kan kita harus create. Oke, ya. Oke, kalau di InVideo ini perintahnya melalui teks. Jadi Anda ingin bikin video seperti apa dibuatkan oleh dia. Tergantung perintah kita detail atau tidak. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu sign up. Kalau saya login karena sudah buat sebelumnya. Ini juga free, tetapi beberapa menu tidak bisa kita akses. Tapi saya rasa sudah cukup untuk membuat video yang sederhana. Sudah berhasil masuk Bapak Ibu? Sudah? Oke. Nah, karena InVideo ini main prompt, main perintah, maka perintah kita harus detail. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat suatu perintah yang detail, Bapak Ibu bisa kembali ke ChatGPT. Bapak Ibu minta tolong buatkan saya prompt untuk bisa menghasilkan video dengan karakteristik seperti apa di InVideo. Ya. Kemudian Bapak Ibu mintanya apa? Materinya apa, videonya itu menceritakan apa, latar belakangnya seperti apa, suaranya laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Itu lewat ChatGPT. Nah, saya coba seperti itu dan kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini dibuatkan ChatGPT. Nah, ini Bapak Ibu videonya. Nih, buat video edukatif berjudul pasar yang berisi penjelasan terstruktur tentang pengertian pasar. Nah ini sama ChatGPT malah sudah dibuatkan ya, pengertian pasar mulai awal yaitu narasi. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya nggak cocok dengan apa yang sudah dia sampaikan, Bapak Ibu ganti dulu ya, diedit. Kemudian ilustrasinya berupa animasi 2 orang
melakukan jual beli di pasar tradisional, saling menawar dan lain sebagainya. Nah, karakteristik pasarnya seperti apa, jenis dan lain sebagainya. Ini kemudian ini dari ChatGPT ya, dari ChatGPT kemudian tata letaknya seperti apa. Nah, ini saya kepenginnya itu ini belum saya coba tapi ada pemandu yang diletakkan di pojok kanan bawah layar. Jadi halaman saya bisa dinikmati oleh teman-teman yang dari tunarungu ya. Kalau nggak saya butuh ini ya, nah itu harapan saya videonya di bawahnya di pojok bawah itu ada flagnya. Kita coba apakah dia bisa. Oke. Ya, semoga bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu paste ke sini, ya. Kemudian generate my video. Nanti ini bisa diotak-atik ya. Kita cepatnya seperti ini. Generate my video, biarkan dia bekerja. Ya, dia akan membuat review terlebih dahulu. Seperti ini loh yang mau dia bikin. Nanti Bapak Ibu bisa edit. Karena ini video, jadi butuh waktu yang agak lama. Nah, ya, Bapak Ibu, nanti setelah digenerir akan muncul halaman ini. Jadi dia itu nanti platformnya itu untuk YouTube edukasi ukurannya 16:9 atau kamu Bapak Ibu masukkan ke Instagram 1:1 atau ke TV edukasi. Nah, saya coba pakai yang YouTube edukasi 16 ukurannya 16:9. Kemudian audiensnya siapa? Siswa SMP untuk guru atau masyarakat umum, saya pilih siswa SMP. Visual stylenya mau yang kartun, flat design atau semi realistik. Saya coba semi apa ya? Coba semi realistik. Kemudian continue ada 8 poin kayaknya berbeda. Ini punya Bapak Ibu. Kalau baru nyoba pertama bisa, biasanya gratis. Ada yang sudah sampai sini? Kalau sudah saya coba soal. Nanti continue dia akan membuatkan video. Nah, ini salah satu contoh video. Saya ubah aja. Ini yang lain bisa. Bapak Ibu apakah bisa? Karena kan kalau di handphone itu kan kalau misalnya dia terlalu berat source-nya atau sumbernya itu nge-hang. Tapi bisa diakses. Jadi bisa di iOS, bisa di Android.
bisa ngeditnya bisa di situ, bisa juga menikmati video juga di situ. Itu dalam bentuk web tapi ya, Web, sama. bukan aplikasi. Bukan platform aplikasi yang di. Tapi kalau CapCut kan ada, Iya. ya kalau di Android ada. Kalau ini video sepertinya belum ada. Kita melalui web. Kalau ini video. Kemudian yang komik tadi juga sepertinya masih web. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah? Ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Sudah. Saya rasa sudah. Baik, kita langsung saja ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya yakni pengarahan tugas peserta yang akan dipandu oleh perwakilan tim PKN kepada Bu Putri. Saya persilakan. Ya, baik Bapak Ibu. Sama seperti pelatihan yang telah lalu, setelah kami memberikan pelatihan, jadi di sini Bapak Ibu menerapkan atau mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh Pak Hendy tadi. Ada 4 contoh ya tadi. Boleh dipilih ya, boleh dipilih. Bapak Ibu di sini boleh memilih menggunakan salah satu, kemudian membuat, ya kan? Membuat mungkin ada itu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya membuat pengembangan media pembelajaran materi apapun terserah. Nanti bisa menggunakan salah satu dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, kemudian dikumpulkan dalam Google Drive. Atau Bapak Ibu kemarin sebelumnya kita pernah belajar terkait pembuatan web. Ya, akhirnya pembelajaran ibu Bapak juga bisa dilakukan melalui web ya. Nah mungkin webnya itu bisa diisi dengan konten ini tadi, entah video atau pembuka atau komik dan lain sebagainya. Mau dimasukkan di situ, nanti kami diberi akses untuk bisa melihat. Ya. Kemudian nanti mungkin waktunya akan kami sampaikan kembali kira-kira kapan. Nanti kami juga berencana untuk ingin melihat hasil dari penerapan media yang sudah Bapak Ibu buat tadi pada saat pembelajaran dengan siswa. Nah mungkin salah satu nanti dari tim kami ada yang kesini kembali untuk merekam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang sudah Bapak Ibu kembangkan tadi. Mungkin itu, mungkin berarti sekitar bulan Juli gitu. Kemungkinan bisa ya, baru masuk gitu. Baru masuk Juli, nah itu mungkin nanti kami kesini lagi untuk merekam proses pembelajaran dengan menggunakan pengembangan media aplikasi. Jadi setelah dari sini Bapak Ibu menerapkan atau sambil lalu muter-muter ya membuat, kemudian nanti ketika siswa masuk Juli awal Juli. Nah nanti kalau misalnya media pembelajarannya sudah jadi, bisa diterapkan ke siswanya kemudian divideokan gitu. Mungkin ada pertanyaan terkait tugasnya terlebih dahulu. Materinya Bebas. sesuainya ya. Karena ini bisa digunakan di kemudian hari juga untuk pembelajaran. Ini untuk ambil 3 ketunaan tadi ya, tunarungu, netra, sama braita. Masing-masing guru satu aja, nggak apa-apa mau. Kan sudah ini, atau mau buat langsung 3? Oh enggak, satu-satu aja biasanya. Sesuai bidang. Terserah aja. Salah satu Tunarungu sendiri, Ya. netra sendiri. Jadi bikin masing sesuai dengan Disesuaikan, siswanya. betul. Dan nanti kami juga akan bisa mengevaluasi dan lihat kira-kira cocok nggak dengan berita menggunakan seperti ini, terus kurangnya apa, berarti harus tambah lagi AI yang seperti apa biar hasil videonya atau hasil media itu bagus lagi. Seperti itu.
Sudah jelas terkait kementeriannya. Baik, bagaimana? Bapak Ibu, baik, saya lanjutkan. Terima kasih Bu Putri dan Pak Ikaidi. Alhamdulillah, untuk agenda selanjutnya, agenda berikutnya yaitu penandatanganan MOA dan IA. Kami persilakan untuk perwakilan dari PKN, Pak Ikaidi, perwakilan dari Sekolah SLBB BGRI. Memang terbaik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah sampai kita pada penghujung kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas semangat dan antusias Bapak Ibu guru dalam mengikuti serangkaian acara yang kita mulai dari pagi hingga siang ini. Sebelum kami akhiri, saya Abelia Paranusta sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Kami mewakili seluruh tim atau panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.